Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pertanyaan tentang masa depan agama seringkali muncul di tengah derasnya arus digitalisasi. Apakah agama masih relevan di masa depan? Bagi sebagian orang, pertanyaan itu tampak tak perlu dipikirkan terlalu jauh. Ada yang beranggapan cukup fokus pada kehidupan saat ini. Sementara ada pula yang meyakini agama akan selalu menjadi pedoman hidup. Keduanya tak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sejarah mengajarkan kita bahwa otoritas agama pernah mengalami pasang surut, sebagaimana di Eropa pasca Renaissance, ketika sekularisasi sempat mereduksi peran institusi agama. Lalu bagaimana dengan masa depan Islam, khususnya di Indonesia, pada era generasi Z dan dominasi media sosial? Persinggungan ini menarik Gen Z, dikenal sebagai generasi digital. Melek teknologi sangat adaptif terhadap media sosial, sekaligus hidup di era kebebasan arus informasi. Bagi mereka, identitas keagamaan tidak hanya dipahami melalui jalur tradisional, seperti pendidikan formal dan pengajian, melainkan juga melalui konten digital yang tersebar di berbagai platform. Akun dakwah di TikTok, YouTube, Instagram, atau diskusi keislaman di podcast kini menjadi bagian dari proses pencarian makna spiritual mereka. Hal ini sejalan dengan prediksi riset global, salah satunya oleh Pew Research Center, yang memperkirakan bahwa populasi Muslim akan terus meningkat hingga setara dengan populasi Kristen pada tahun 2050. Namun, jumlah populasi bukanlah satu-satunya ukuran relevansi agama. Yang lebih krusial adalah bagaimana Islam mampu menjawab tantangan zaman, termasuk pola pikir Gen Z yang kritis, adaptif, tetapi seringkali lebih skeptis terhadap otoritas tradisional. Dalam situasi ini, media sosial sangat berpengaruh. Media sosial menghadirkan landscape baru bagi dakwah Islam. Di satu sisi, platform digital mampu memperluas jangkauan dakwah dengan sangat cepat. Fenomena ustadz online atau narasi keislaman populer di YouTube dan Instagram telah terbukti menciptakan pengaruh yang besar di kalangan anak muda. Namun di sisi lain, fragmentasi informasi di media sosial juga melahirkan tantangan. Ideologi ekstrim, misinformasi agama, hingga interpretasi tekstual yang kaku dapat dengan mudah tersebar, bersaing dengan narasi Islam moderat yang lebih kontekstual. Karena itu, masa depan Islam, khususnya Indonesia, akan ditentukan oleh sejauh mana narasi moderat mampu menguasai ruang digital. Lalu bagaimana Islam akan dipeluk oleh generasi Z di masa yang akan datang? Islam tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Kehadirannya selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Jika pada masa klasik, Islam mampu melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan, maka di era digital, interaksinya adalah dengan teknologi informasi, big data, dan kecerdasan buatan. Pertanyaannya, apakah Islam akan bersikap reaktif, menolak dan menarik garis batas dengan semua ini? Atau justru bersahabat dengan sains, membangun argumen keagamaan yang kontekstual, sekaligus tetap menjaga pondasi transcendentalnya? Disinilah peran Gen Z diperlukan. Selain memperkuat spiritualitas Gen Z, harus mampu mengerti rezekinya dengan dunia digital. Gen Z adalah pintu masuk bagi Islam untuk tetap relevan di Indonesia pada 2050 dan seterusnya. Jika generasi ini dibekali dengan pemahaman keagamaan yang ramah terhadap keragaman, terbuka terhadap inovasi, dan cakap secara literasi digital, maka Islam akan hadir sebagai kekuatan sosial yang moderat dan solutif. Pada akhirnya, masa depan Islam di Indonesia tidak terletak pada pertanyaan apakah agama masih relevan, melainkan pada bagaimana agama bertransformasi untuk berdialog dengan zaman baru. Media sosial, kesadaran spiritual, dan Gen Z adalah trisula yang sangat menentukan. Selama Islam bisa hadir secara adaptif, moderat, dan kontekstual,
Ia bukan hanya tetap relevansi di tahun 2050, tetapi juga akan menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia yang damai, inklusif, dan beradab. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.